Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayul ikhwan wal akhwat, ayul talib wat talibah, likismi al-iqtisad wal masrafi al-islami, lil mahad al-ali lidirasati al-iqtisad al-islami, Stebi Al-Jabar Bandung. Saudara-saudari mahasiswa program studi ekonomi dan perbankan syariah semester pertama yang saya hormati. Pada pertemuan ini akan membahas sebuah ayat Al-Quran sebagai materi ulumul Quran dengan pendekatan yang dekat dengan disiplin ilmu yang sedang Anda pelajari, yaitu pendekatan bisnis, manajemen, risiko, dan return. Ayat yang menjadi fokus kajian adalah surat As-Saff ayat 10 dan 11 yang berbunyi, hal adulukum ala tijarah tunzikum min azabin alim, dan ayat seterusnya. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perniagaan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Itu bunyi ayat daripada surat As-Saff ayat 10. Menarik untuk diperhatikan bahwa Al-Quran membuka pesan spiritual yang sangat mendalam dengan menggunakan istilah atau kata tijarah. Yang mana tijarah secara harfiah berarti perniagaan atau bisnis. Ini menunjukkan bahwa wahyu ilahi berbicara dengan bahasa yang akrab bagi aktivitas rasional manusia, yaitu transaksi, investasi, keuntungan, dan kerugian. Itu istilah-istilah yang kita sering dengar dan kita sering pelajari. Dengan demikian, iman tidak hanya disampaikan sebagai kewajiban normatif, tetapi sebagai tawaran nilai atau value proposition yang rasional dan strategis. Dalam kerangka bisnis, setiap model usaha dimulai dari pertanyaan mendasar, yaitu apa nilai yang ditawarkan. Kalau kita berbicara bisnis, selalu akan dipertanyakan itu adalah apa nilai yang ditawarkan. Dalam ayat ini, yaitu surat As-Saff yang telah kami bacakan di atas, produk utamanya dirumuskan dengan kata tunzi, yang berarti menyelamatkan secara berkelanjutan. Jadi yang ditawarkan bukan sekadar manfaat sementara, melainkan keselamatan eksistensial. Nilai yang dijanjikan adalah terbebas dari azab alim yang dapat kita pahami sebagai kerugian total pada level terdalam keberadaan manusia.
Dalam perspektif ekonomi, ini bukan sekadar penurunan profit, melainkan kehancuran sistemik. Keunggulan kompetitif dari model bisnis ilahi sebagaimana termaktub dalam surat As-Saff. Keunggulan kompetitif dari model bisnis ilahi ini sangat unik. Return yang ditawarkan tidak terbatas, tidak mengalami depresiasi, dan berlaku lintas dimensi waktu, yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat. Dalam istilah manajemen strategis, ini dapat disebut sebagai ultimate high value offering, artinya nilai tertinggi yang tidak dapat ditandingi oleh instrumen investasi dunia manapun. Setiap bisnis hadir untuk menjawab masalah. Lalu apa poin-poin yang didasar oleh ayat ini? Ayat yang tadi. Masalah fundamental manusia adalah hidup tanpa alignment atau hidup tanpa keselarasan dengan realitas ilahi. Itu lebih banyaknya. Ketika orientasi makna keliru, maka manusia mengalami krisis eksistensial. Artinya, manusia mengalami kehilangan arah, kecemasan mendalam, dan kehampaan makna. Istilah azab alim dalam ayat tadi dapat dianalogikan sebagai total loss dalam bisnis. Ini bukan penalti administratif, melainkan kegagalan sistem secara menyeluruh. Sebuah perusahaan dengan model bisnis yang salah arah akan mengalami kebangkrutan. Demikian pula jiwa yang tidak siap menerima kebenaran akan mengalami kolaps ketika berhadapan dengan realitas ilahi yang sesungguhnya. Dengan demikian, saudara-saudari mahasiswa, ayat ini tidak hanya berbicara tentang hukuman, tetapi tentang konsekuensi logis dari model kehidupan yang salah desain. Berbeda dengan bisnis konvensional yang menekankan modal finansial, dalam model bisnis surat As-Saff ayat 10 tadi, modal utamanya bersifat non-material. Bagaimana modal non-material tersebut? Yaitu modal tersebut meliputi 1. Iman. Iman sebagai core belief system. Sekali lagi, iman sebagai core belief system. Kedua, kesadaran. Kesadaran yaitu kemampuan reflektif memahami makna pengalaman. Dan ketiga, kesiapan jiwa. Kesiapan jiwa atau absorptive capacity untuk menerima kebenaran. Dari sudut pandang manajemen,
kita memperoleh satu pelajaran penting. Dalam bisnis ilahi, alignment lebih penting daripada aset. Artinya, seseorang dapat memiliki kekayaan besar, tetapi tanpa keselarasan batin, ia tetap berada dalam risiko kerugian eksistensial. Model ini tidak berhenti pada keyakinan teoritis, yang mana tadi telah disebutkan kata kerja tunzi berbentuk fi'il mudhari yang menunjukkan proses berkelanjutan. Artinya, keselamatan bukan hasil klaim pasif, melainkan buah dari transformasi yang terus-menerus yang akan Anda lakukan. Keyakinan ini yang menjadi dasar operasional adalah bahwa seluruh pengalaman hidup berasal dari satu sumber, yaitu Tuhan. Kesadaran inilah yang mengubah cara manusia merespon peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Dalam konteks ini, rasa sakit, kegagalan, dan ketidaknyamanan eksistensial bukanlah tanda kegagalan sistem. Justru itulah yang disebut cost of doing business. Sekali lagi, cost of doing business. Pengorbanan ego, perjuangan moral, dan disiplin spiritual, yang mana menjadi operasional yang diperlukan untuk mencapai keselamatan jangka panjang. Jika dirangkum, model bisnis ilahi ini memiliki komponen sebagai berikut. Tujuannya adalah keselamatan dan peningkatan kesadaran. Sekali lagi, tujuannya adalah keselamatan dan peningkatan kesadaran. Modalnya adalah iman dan kesiapan jiwa. Sedangkan risikonya dalam bisnis ini terletak pada ego dan keterikatan berlebihan pada dunia. Potensi kerugiannya adalah azab alim, yaitu penderitaan akibat ketidaksiapan eksistensial. Sehingga horizon waktunya, dimensi waktunya, horizon waktunya yaitu jangka panjang, melampaui kehidupan dunia. Sehingga bisa disimpulkan dalam sistem bisnis ini, yang mana regulasi sepenuhnya berada dalam otoritas Tuhan. Adapun moral hazard adalah klaim iman tanpa transformasi nyata dalam perilaku. Struktur ini menunjukkan bahwa Al-Quran menyajikan suatu arsitektur sistem kehidupan yang sangat terorganisir.
Dalam teori keuangan, kita mengenal konsep risk adjusted return. Risk adjusted return. Model bisnis ilahi justru menawarkan tingkat pengembalian paling tinggi dengan makna risiko yang terdalam. Artinya, keuntungannya tidak terbatas dan tidak mengalami kerusakan nilai. Bahkan, pengalaman yang tampak sebagai kerugian justru menghasilkan pembelajaran dan pemurnian jiwa. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ibn Arabi dalam menafsirkan ayat ini, yaitu kenikmatan dan azab berasal dari sumber yang sama. Artinya, perbedaannya terletak pada kesiapan jiwa dalam menerima realitas tersebut. Dengan demikian, saudara-saudari mahasiswa, kualitas return on investment sangat bergantung pada kualitas internal investor, yaitu manusia itu sendiri. Dari ayat ini, surat As-Saff ayat 10, terdapat beberapa prinsip manajemen yang penting yang bisa kita pelajari dan diterapkan. Pertama, risk management. Dunia dapat dipandang sebagai pasar dengan volatilitas tinggi. Artinya, ketidakpastian adalah keniscayaan. Dalam kondisi ini, kesadaran spiritual berfungsi sebagai instrumen lindung nilai atau hedging terhadap guncangan makna. Kedua, dari prinsip manajemen yang dapat diambil ini, yang kedua adalah skin in the game. Artinya setiap individu menanggung konsekuensi pilihannya sendiri. Tidak ada iman tanpa keterlibatan personal dan risiko nyata dalam pengambilan keputusan hidup. Ketiga, long-term vision. Model ini menekankan keberlanjutan eksistensial, artinya kehidupan dunia diposisikan sebagai fase inkubasi, bukan tujuan akhir. Kata tunzi merepresentasikan penciptaan nilai sejati, kata kunci. Adapun kata alim, yaitu sakit yang artinya, atau pedih, menggambarkan sistem umpan balik yang menyadarkan manusia terhadap apa yang harus dilakukan dan telah dilakukan. Sedangkan kata azab dapat dipahami sebagai mekanisme korektif. Sekali lagi, sedangkan azab dapat dipahami sebagai mekanisme korektif ketika manusia menyimpang dari desain fitrahnya. Dengan demikian,
saudara-saudari mahasiswa. Surat As-Saff ayat 10 tersebut bukan sekadar ajakan spiritual, tetapi dapat dipahami sebagai blueprint manajemen jiwa dan model bisnis kehidupan. Sekali lagi saya sebut, surat As-Saff ayat 10 ini sebagai blueprint manajemen jiwa dan model bisnis kehidupan. Sebagai kesimpulan dalam materi ini, yaitu materi Ulumul Quran dalam menafsirkan surat As-Saff ayat 10, Al-Quran tidak hanya berfungsi sebagai kitab ibadah ritual, tetapi juga sebagai arsitektur, makna, dan panduan manajemen hidup. Bahasa bisnis digunakan untuk menjangkau dimensi rasional manusia agar pesan spiritual dapat dipahami secara sistematis dan yang pastinya adalah aplikatif. Tujuan akhirnya bukan sekadar pengetahuan, melainkan transformasi kesadaran. Yaitu apa transformasi kesadarannya? Yaitu perubahan cara manusia memandang diri, memandang risiko, dan memandang tujuan hidupnya. Semoga pendekatan ini membantu Anda semua melihat bahwa ilmu ekonomi dan perbankan syariah tidak terpisah dari dimensi spiritual, tetapi justru dapat menjadi jembatan untuk memahaminya secara lebih utuh dan mendalam. Demikian yang bisa kami sampaikan materi Ulumul Quran tentang menafsirkan surat As-Saff ayat 10 ini. Pertanyaannya bagi Anda semua yang mesti harus dijawab, seberapa pentingkah surat As-Saff ayat 10 ini bagi Anda sekarang dan bagi Anda selanjutnya ketika menghadapi kehidupan yang nyata setelah kuliah. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.